Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Nurul Komariah, Prodi Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS pengantar ekonomi. Saja 1. Menjelaskan tentang teori produksi dan biaya produksi. Pertama saya akan menjelaskan tentang teori produksi. Teori produksi sendiri bisa diartikan sebagai sebuah teori yang menerangkan sifat hubungan antara tujuan produksi yang diinginkan dengan faktor-faktor produksi yang terlibat. Dengan kata lain, teori produksi mengajarkan sebuah mekanisme agar produksi dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan memaksimalkan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh produsen. Konsep utama yang digunakan dalam teori produksi adalah menghasilkan output semaksimal mungkin, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dengan input tertentu dapat menghasilkan sejumlah output yang ditargetkan dengan biaya produksi seminimal mungkin. Jika kondisi tersebut tercapai, perusahaan dapat mencetak keuntungan yang optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya produksi. Biaya produksi adalah jumlah dana yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka melakukan pengolahan dan produksi bahan baku untuk terciptanya suatu produk. Biaya produksi diperlukan untuk mengetahui harga jual beli suatu produk. Setelah biaya seluruh produksi dihitung, perusahaan bisa membaginya dengan total output yang dihasilkan dari biaya tersebut dan menetapkan harga lengkap dengan margin labanya. Terdapat 3 unsur yang berpengaruh pada besarnya biaya produksi, yaitu 1. Bahan baku langsung, 2. Para tenaga kerja, dan 3. Overhead pabrik. Sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan produksi untuk suatu barang dan jasa untuk dijual kembali dengan menghasilkan keuntungan. Kegiatan tersebut tentu membutuhkan biaya. Inilah yang bisa disebut dengan biaya produksi sebuah perusahaan. Pertanyaan kedua ialah menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang dalamnya meliputi penjual dan pembeli dengan jumlah banyak. Dengan catatan kedua pihak tersebut tak dapat mempengaruhi harga, sebab harga sudah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Di sisi lain, dari pihak yang berada di pasar persaingan sempurna juga sama-sama sudah mengetahui situasi dan mempunyai informasi yang berhubungan dengan pasar, tanpa ada campur tangan pemerintah. Jenis pasar ini disebut juga sebagai jenis pasar paling ideal, sebab dianggap mampu dalam menjamin tercapainya efisien pasar. Contoh paling umum dari pasar jenis ini adalah perdagangan beras yang merupakan kebutuhan pokok dari masyarakat. Banyaknya penjual dan pembeli beras, masing-masing dari mereka tak memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi harga dan hanya menjadi pengikut harga. Yang ketiga ialah menjelaskan tentang monopoli dan pasar oligopoli. Pertama, saya akan menjelaskan tentang monopoli. Monopoli adalah keadaan bisnis yang dipegang penuh oleh suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan hanya perusahaan tersebut yang memiliki layanan yang dibutuhkan oleh banyak orang, menjadikan perusahaan tidak memiliki pesaing. Dengan melakukan praktik monopoli, perusahaan dapat mengambil keuntungan maksimal. Pasar monopoli sendiri merupakan salah satu bentuk interaksi antara permintaan serta penawaran yang cirinya hanya ada satu produsen tunggal yang menghadapi banyak sekali pembeli atau konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah jenis pasar di mana jumlah produsen atau penjualnya lebih sedikit, sedangkan pembelinya relatif banyak. Oleh karena itu, pasar ini dikatakan juga sebagai pasar dengan persaingan tidak sempurna. Jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang, bahkan bisa dibilang memiliki gap tinggi, sangat berpengaruh terhadap harga pasar. Selain itu, persaingan akan muncul cukup ketat antara para penjual, tak jarang mereka saling membanting harga. Contoh pasar oligopoli adalah industri semen, industri rokok, jasa penerbangan, layanan telekomunikasi, industri kendaraan bermotor, dan lain-lain. Pertanyaan yang keempat ialah menjelaskan tentang pengertian dan pengukuran pendapatan nasional.
Pendapatan nasional sendiri adalah hasil yang diterima dari setiap anggota masyarakat atau rumah tangga yang langsung digunakan maupun dikonsumsi pada waktu tertentu atau 1 tahun. Dan ada 3 pendekatan yang digunakan dalam menghitung pendapatan nasional. Pertama ialah pendekatan produksi. Dalam pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung berdasarkan perhitungan dari jumlah nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat. Namun, suatu perekonomian pada periode tertentu. Nilai barang dan jasa yang dimaksud adalah nilai akhir, nilai dan jasa atau nilai tambah barang. Yang kedua ialah pendekatan pendapatan, yaitu dengan jalan menghitung semua pendapatan dari masing-masing pendapatan dari faktor produksi, yaitu pendapatan dari tanah, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Pendapatannya berupa sewa, bunga, upah, dan profit. Dengan menghitung keempat pendapat tersebut, kita akan mendapat pendapatan nasional dari pendekatan pendapatan. Yang ketiga ialah pendekatan pengeluaran. Dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku ekonomi, baik itu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Pertanyaan yang kelima ialah menjelaskan tentang keseimbangan pendapatan nasional. Pertanyaan yang kelima ialah menjelaskan tentang keseimbangan pendapatan nasional. Keseimbangan pendapatan nasional itu sendiri adalah suatu keadaan di mana keinginan masyarakat untuk melakukan perbelanjaan yang digambarkan oleh pengeluaran agregat atau permintaan agregat adalah sama dengan penawaran agregat, yaitu keinginan para pengusaha untuk memproduksi barang dan jasa. Keseimbangan pendapatan nasional ada 4, yaitu 1. Sektor rumah tangga, yang terdiri atas sekumpulan individu yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri maupun keluarga. Yang kedua ialah sektor perusahaan, yang terdiri atas sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Kegiatan yang dilakukan adalah membeli faktor-faktor produksi, membayar pajak kepada pemerintah, dan menjual barang-barang yang lain dihasilkan. Yang ketiga ialah sektor pemerintah, yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Fungsi utamanya adalah menyediakan barang publik. Untuk menjalankan fungsinya tersebut, pemerintah melakukan pengeluaran berupa pembelian barang dan jasa dari sektor perusahaan dan pengeluaran dari sektor rumah tangga. Oleh karena itu, pemerintah harus menarik pajak dari sektor rumah tangga dan sekitar perusahaan. Dan yang keempat ialah sektor luar negeri, yaitu sektor perekonomian dunia, di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor dan impor. Ekspor merupakan aliran pendapatan dari sektor luar negeri ke perekonomian dalam negeri, sedangkan impor ialah merupakan aliran pengeluaran dari perekonomian dalam negeri di sektor luar negeri. Pertanyaannya keenam ialah menjelaskan tentang uang, bank, dan kebijakan moneter. Pertama, saya akan menjelaskan tentang uang. Uang sendiri ialah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Dan bank sendiri adalah sebuah lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar. Dan selanjutnya ialah kebijakan moneter. Yang dinamakan kebijakan moneter ialah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Tujuan utamanya adalah menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara, karena persediaan uang negara mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan bank. Dan pertanyaan yang terakhir ialah menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan inflasi serta pengangguran. Pertama, saya menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Yang dinamakan pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam produksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diatur dengan menggunakan data produk.
domestik bruto atau pendapatan output per kapita. Yang dinamakan inflasi itu sendiri merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Contohnya, misalkan pemerintah mengumumkan akan menaikkan harga bahan bakar. Sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan, para produsen sudah menimbun bahan bakar. Hal itulah yang menyebabkan kelangkaan di masyarakat yang disertai dengan kenaikan harga dan kepanikan di masyarakat. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengangguran. Pengangguran itu sendiri adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan pekerjaan. Umumnya, penyebab pengangguran adalah ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia. Artinya, jumlah tenaga kerja lebih banyak dari jumlah lapangan kerja. Cukup sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.